Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Daer dari kelas 3D Ekonomi Syariah dengan NIM 50119135. Di sini saya sebagai moderator kelompok 9 dengan materi efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Distribusi pendapatan merupakan aspek terpenting karena berkaitan dengan bagaimana individu dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sumber daya yang efisien akan tercipta manakala individu dapat mencapai titik kepuasan maksimal dengan seadil-adilnya tanpa menzalimi individu yang lain. Dalam Islam, terdapat berbagai nilai dan norma-norma yang harus diperhatikan dalam hal pengalokasian maupun pendistribusian pendapatan. Nilai dan norma-norma inilah yang menjadikan berbeda dengan konvensional. Islam memang mengenal adanya kepemilikan individu yang mana dengan kepemilikan tersebut individu bebas memanfaatkannya. Namun harus digarisbawahi terkait kebebasan kepemilikan, di mana dalam kekayaan yang menjadi milik individu bukanlah merupakan suatu kepemilikan yang mutlak, karena dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa setiap harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain termasuk hak orang miskin. Jadi pada intinya, sebelum mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki, terlebih dahulu mempertimbangkan dan memikirkan kemaslahatan umat dan bukan self-interest. Efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi sering disebut Pareto efficient. Pareto adalah ekonom Italia yang menulis konsep ini. Suatu alokasi dikatakan Pareto efisien apabila barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain lebih buruk. Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal sebagai efisiensi allocation of goods, yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utilitinya tanpa mengurangi utility orang lain. Situasi semacam ini dianggap efisien karena pada situasi lainnya masih terdapat peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Imam Ali RA diriwayatkan pernah mengatakan, "Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun." Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Bagas Korojati. Baiklah, saya Wahyu Bagas Korojati dengan NIM 50119137 akan melanjutkan materi dari kami, yaitu distribusi pendapatan. Distribusi atau pembagian adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal, dan laba yang berhubungan dengan tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Ia adalah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut si penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut si pembayar. Distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran atau marketing. Namun demikian, fikih klasik nampaknya hanya memberi pengertian secara etimologi saja, yaitu tauzi atau distribusi. Belum ada pengertian tauzi secara terminologi yang cukup relevan dengan tema distribusi dalam ekonomi teoretika modern. Belakangan terminologi redistribusi juga digunakan oleh sebagian ekonom muslim dengan berkaca pada adanya mekanisme zakat, sedekah, kafarat belanja wajib yang diterapkan dalam Islam. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan maksimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik atau nisab adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi redistribusi kekayaan. Setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan complete income equality untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Renaldi Pratama. Baiklah, saya Renaldi Pratama dengan NIM 50119136. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami tentang pertukaran dan keseimbangan umum. Pertukaran. Definisi dari pertukaran dalam ekonomi adalah suatu proses saling memberi dan diberi, seperti contoh proses penjualan jual beli yang terjadi di pasar.
Konsumen membeli kebutuhan hidup dari pasar, menukarnya dengan uang yang dibutuhkan oleh penjual yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Keseimbangan umum. Keseimbangan umum merupakan seimbangnya harga beli terhadap harga jual. Seimbang permintaan barang dengan penawaran barang, juga keseimbangan antara pengeluaran uang dengan pemasukan, dan keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi. Keseimbangan umum atau equilibrium meliputi beberapa pasar, yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar modal. Jumlah barang pada keadaan itu disebut kuantitas keseimbangan. Tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan itu disebut harga keseimbangan. Dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Menurut Sudarsono dalam buku Konsep Ekonomi Islam, distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang muslim akan menghindar praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Yang ketiga, negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dan mengendapkan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, apalagi perorangan. 4. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan, dan sebagainya. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.